wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Mahardika Channel. Pada sore ini kita coba menjelaskan makanan khas rujak. Rujak ini adalah makanan buah-buahan mentah dengan memakai bumbu dari bahan alami. Buah-buahan ini baik konsumsi rutin setiap hari karena mengandung juga karbohidrat kompleks, ada vitamin, ada mineral, ada enzim, ada serat. Ditambah dengan memakai bumbu-bumbu yang pengolahannya dari gula aren, tambah lagi dengan gula nira. Ini juga bahan-bahan alami tanpa penambahan gula pasir. Jadi kita mengkonsumsi rujak ini sore hari itu bagus, dengan harapan inilah makan terakhir sore ini. Nanti malam tidak ada lagi mengkonsumsi makanan lain. Ini makanan penuh serat sampai dengan malam. Tentunya tujuannya sampai nanti malam, sampai besok pagi badan kita sama seperti berpuasa dari sore sampai pagi. Kalau ini sekarang jam 6 sampai jam 6 pagi, 12 jam. Kalau mampu ditambah lagi sampai dengan 2 jam lagi sampai jam 8, dianggap sedang berpuasa. Puasa malam ini sama juga dengan puasa pagi, cuma beda dari segi pelaksanaannya, karena samping untuk membakar timbunan lemak dalam badan yang ada di perut, pinggang, wajah, dan organ vital, juga terjadi autofagi. Saat badan 8 jam tidak ada pemasukan makanan, terutama karbohidrat simpleks, badan akan menciptakan suatu kecerdasan sendiri yang menghasilkan autofagi. Autofagi ini adalah suatu sistem badan memakan semua makanan yang tidak bermanfaat, termasuk bisa memakan sel kanker yang mungkin telah ada beberapa hari sebelumnya. Jadi hal ini cukup baik. Mari sama-sama kita budayakan makan buah-buahan, oleh rujak, oleh makanan mentah, buah mentah, dan sebagainya. Ini makanan tanpa pengolahan. Jadi sumbernya cukup bagus karena dari bahan-bahan alami tanpa pengolahan. Kemudian penyajiannya juga bagus, tanpa pengolahan, tanpa penambahan zat kimia, tanpa penambahan zat pengawet, tanpa penambahan zat pewarna, dan lain-lain. Juga cukup baik kita konsumsi sore hari sebagai makanan terakhir pada hari ini. Tapi yang penting jumlahnya juga jangan terlalu berlebihan, karena buah-buahan ini mengandung fruktosa. Fruktosa ini cuma bisa dimetabolis oleh liver. Liver kita punya kapasitas terbatas, tidak bisa memetabolisme apabila berlebihan. Jadi juga jumlahnya pun tidak boleh berlebihan. Sumbernya bagus, penyajiannya bagus, kemudian memang memakannya, waktu memakannya bagus, volumenya juga tidak terlalu banyak. Saya demikian aja. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat kita semua, dan kita jumpa kembali di makanan-makanan sehat yang lain di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.